Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik 715–717 Masehi, Kekhalifahan Umayyah berada di puncak perluasan teritorialnya. Namun, era ini juga ditandai dengan paradoks besar. Para jenderal penakluk dihukum, sementara operasi militer Besser-Biseren berakhir dengan kegagalan. Siapa saja tokoh kunci militer yang muncul, dan apa peran mereka dalam memperluas atau justru menghentikan perluasan wilayah dinasti? Video ini akan mengungkap konflik antara prestasi militer dan intrik politik di balik layar kekhalifahan. Siap untuk menyelami drama kekuasaan dan pedang? Ayo kita mulai. Ironisnya, perluasan wilayah terbesar di awal masa Sulaiman adalah warisan dari era sebelumnya, yang kemudian ia hancurkan. Sulaiman segera menargetkan jenderal-jenderal yang dianggap loyalis, Khalifah Al-Walid dan Hajjaj bin Yusuf, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, penaklukan barat. Mereka adalah arsitek penaklukan Al-Andalus Spanyol. Begitu Sulaiman naik tahta, kedua jenderal ini dipanggil pulang, dipermalukan, dan dihukum. Muhammad bin Qasim At-Taqafi, penaklukan timur. Pahlawan muda yang menaklukkan Sindah Pakistan ini juga menjadi korban pembersihan politik. Ia ditangkap dan disiksa hingga wafat. Dampak tindakan Sulaiman ini secara efektif menghentikan perluasan wilayah di kedua ujung kekhalifahan dan merusak moral militer. Keputusan politik Sulaiman mengorbankan keuntungan strategis jangka panjang. Di wilayah timur, tokoh militer paling menonjol di era Sulaiman adalah Yazid bin Al-Muhallab, yang juga merupakan sekutu politik utamanya. Perenggan Yazid diangkat sebagai gubernur Irak dan wilayah timur. Peran utamanya adalah pembersihan politik terhadap loyalis Hajjaj. Tetapi ia juga memimpin kampanye militer. Ekspedisi Jurjan dan Tabaristan, Yazid meluncurkan ekspedisi ke wilayah utara Persia, yaitu Jurjan dan Tabaristan dekat Laut Kaspia. Ekspedisi ini penting karena berhasil menambah wilayah kekhalifahan dan mengamankan perbatasan timur. Sisi negatif, meskipun sukses dalam penaklukan, Yazid terkenal korup dan boros. Ia menggunakan ekspedisi ini untuk memperkaya diri sendiri dan mengumpulkan harta yang kelak akan menjadi masalah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa militer paling signifikan dan dramatis di masa Sulaiman adalah upaya penaklukan terhadap ibu kota Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel. Ambisi Sulaiman. Sulaiman sangat berambisi menuntaskan misi yang gagal di era Muawiyah. Menaklukkan kota emas ini adalah ekspedisi militer terbesar yang pernah dilancarkan Umayyah. Tokoh kunci komandan Sulaiman menunjuk saudaranya, Maslamah bin Abdul Malik, sebagai komandan utama ekspedisi darat dan laut ini. Maslamah adalah jenderal yang cakap. Pengepungan gagal. Pengepungan dimulai pada tahun 717 Masehi. Pasukan Umayyah mengepung kota melalui darat dan laut. Namun, mereka dihadapkan pada 3 faktor. Pertama, tembok Siodosion, tembok pertahanan kota yang sangat kuat. Kedua, api Yunani Greek Fire, senjata rahasia Bizantium yang menghancurkan armada Umayyah. Sri, cuaca dan logistik. Musim dingin yang ekstrem dan gangguan logistik menyebabkan kelaparan dan penyakit parah di pihak Umayyah. Sulaiman wafat di Dabik, dekat front perang. Pada akhir tahun 717 Masehi, saat pengepungan Konstantinopel masih berlangsung. Peran Maslamah pasca Sulaiman. Setelah Umar bin Abdul Aziz naik tahta, ia segera menilai situasi di Konstantinopel. Menyadari pengepungan itu adalah kerugian besar dan bencana, Khalifah Umar II memerintahkan Maslamah bin Abdul Malik untuk segera mundur dan mengakhiri pengepungan. Kegagalan total. Ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan total dan kerugian militer yang sangat besar bagi kekhalifahan. Meskipun wilayah kekhalifahan tidak berkurang, ambisi untuk menaklukkan jantung Bizantium harus ditunda selama berabad-abad. Masa Sulaiman adalah paradoks militer. Para penakluk diasingkan dan dihukum. Sementara operasi militer Besser-Biseren berakhir dengan bencana. Era ini mengajarkan kita bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Ia harus selaras dengan kebijakan politik yang stabil dan bijaksana. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.